Halo semuanya, menjelang Ramadan tahun 2026, ada kabar baru nih dari pemerintah. Sebuah panduan resmi baru saja dirilis untuk para murid, orang tua, dan juga sekolah. Nah, panduan ini sepertinya bakal mengubah cara anak-anak kita belajar selama bulan suci. Yuk kita bedah bareng-bareng apa saja perubahan utamanya. Nah, yang kita lihat ini adalah dokumen resminya, sebuah surat edaran bersama dari 3 kementerian. Kelihatannya rumit ya? Tenang aja, dalam beberapa menit ke depan kita akan coba bedah aturan-aturan ini dan mengubah bahasa dinas ini jadi panduan praktis yang gampang banget kita pahami. Pertanyaan utamanya kan simple. Apa sih yang sebenarnya bakal beda? Gimana persisnya panduan baru ini akan mempengaruhi rutinitas belajar anak-anak kita selama bulan puasa? Mari kita lihat rinciannya tahap demi tahap. Oke, babak pertama. Uniknya, perubahan ini dimulai bahkan sebelum murid-murid kembali ke sekolah loh. Fase awal pembelajaran selama Ramadan akan berpusat di rumah, dengan pendekatan yang beda banget dari biasanya. Di layar ini ibaratnya peta jalan kita selama sebulan penuh. Coba deh perhatikan polanya. Dimulai dengan belajar mandiri di rumah dari 18 sampai 21 Februari, terus beralih ke kegiatan di sekolah yang fokusnya beda. Disusul libur Idul Fitri, dan baru kembali ke rutinitas normal pada 30 Maret. Ini benar-benar pergeseran besar loh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau dengar belajar di rumah, mungkin yang kebayang tumpukan PR ya. Eits, tunggu dulu. Justru sebaliknya. Tujuannya adalah ngasih tugas yang malah bikin keluarga makin akrab dan sama sekali nggak memberatkan. Dan aturannya ini spesifik banget loh, ada alasannya. Tugasnya nggak boleh bikin kantong bolong, jadi semua bisa ikut. Harus mendorong kerja sama keluarga, bukan malah bikin anak asik sendiri di kamar. Yang menarik nih, ada penekanan buat ngurangin internet. Jadi, lebih banyak interaksi di dunia nyata. Contohnya kayak bikin jurnal Ramadan atau buku saku, itu pas banget sama semua prinsip ini. Oke, sekarang kita masuk ke babak kedua, yaitu pas anak-anak kembali ke sekolah. Nah, di sini fokusnya bakal geser banget dari pelajaran akademik yang biasa kita kenal. Coba bayangin deh, selama hampir 3 minggu, sekolah itu intensitas pelajaran kayak matematika atau IPA-nya berkurang drastis. Kenapa? Karena fokusnya pindah total. Bukan lagi ngejar kurikulum reguler, tapi lebih ke kegiatan-kegiatan buat ningkatin iman, takwa, dan akhlak mulia. Jadi ini kayak periode bootcamp karakter gitu. Nah, bagian ini keren banget sih, karena nunjukin kalau panduannya ini sangat inklusif. Buat murid muslim, dianjurkan ada kegiatan kayak tadarus dan pesantren kilat, tapi buat teman-teman non-muslim juga difasilitasi loh. Mereka dianjurkan untuk mengadakan bimbingan rohani yang sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Jadi adil kan buat semua? Sekolah juga punya PR-nya sendiri nih. Mereka harus bikin beberapa penyesuaian praktis. Misalnya, pelajaran olahraga intensitasnya dikurangi. Ya wajar ya, biar anak-anak yang puasa nggak kecapean. Terus, perkembangan belajar murid tetap dipantau, walaupun formatnya beda. Sekolah juga diminta proaktif kasih dukungan ekstra buat siswa yang butuh dan, tentu saja, ngejaga keamanan aset sekolah pas libur panjang. Nah, setelah fase pembinaan karakter di sekolah selesai, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Puncak bulan Ramadan, yaitu libur Hari Raya Idul Fitri. Liburnya sendiri akan berlangsung dari 16 sampai 27 Maret. Tapi ini bukan sekedar libur buat santai-santai loh. Surat edaran ini menekankan tujuannya, ini adalah waktu bagi anak-anak buat mempraktekkan apa yang udah mereka pelajari soal hubungan sosial lewat silaturahmi, memperkuat ikatan sama keluarga dan masyarakat sekitar. Supaya semua rencana ini berjalan mulus, panduan ini menegaskan kalau sekolah nggak bisa jalan sendirian. Ini harus jadi kerjaan bareng-bareng, sebuah kerjasama tim. Kunci suksesnya program ini ya ada di kerjasama yang solid. Peran orang tua dan wali murid itu sama pentingnya dengan sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Dan ini dia nih panduan praktis buat kita para orang tua. Pertama, dorong kegiatan positif di rumah. Kedua, bikin aturan main yang jelas soal gadget. Ketiga, fasilitasi anak kita buat ikut kegiatan sosial di lingkungan. Dan yang paling krusial, keempat, kita harus jadi pelindung utama anak-anak kita. Panduan ini bahkan sampai merinci area-area perlindungan anak yang harus kita waspadai banget. Mulai dari kekerasan fisik dan psikis, eksploitasi yang bisa mengganggu hak belajar anak, sampai bahaya konten online dan isu pernikahan dini. Ini benar-benar tanggung jawab kita semua, tanpa kecuali. Oke, setelah kita bahas semua detail teknisnya, coba deh kita mundur sedikit. Kita lihat gambaran besarnya. Sebenarnya, apa sih visi di balik semua aturan ini? Ini dia jawabannya. Kutipan ini diambil langsung dari pembukaan surat edarannya. Tujuannya bukan cuma ngatur jadwal, tapi ini adalah bagian dari cita-cita besar buat membentuk manusia Indonesia yang utuh, sehat jasmani dan rohani, terampil, punya jiwa sosial, dan pastinya cinta tanah air. Jadi kesimpulan besarnya gini,
Seluruh rangkaian kegiatan Ramadan ini dirancang sebagai bagian dari strategi pendidikan karakter yang holistik. Anggap aja ini investasi jangka panjang buat membentuk generasi penerus yang nggak cuma pinter otaknya, tapi juga kuat mental, spiritual, dan sosialnya. Sebagai penutup, yuk kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Dengan panduan yang udah jelas di depan mata, gimana caranya kita, sebagai orang tua, pendidik, dan bagian dari masyarakat, bisa mengambil peran aktif? Gimana kita bisa mastiin Ramadan tahun depan benar-benar jadi momen yang transformatif dan penuh makna bagi pendidikan anak-anak kita?